Oke. Nah, kita bahas tapinya. Ya, tapinya kenapa nih? Ada tapi. Kenapa tapi? Dia di backup oleh gimana caranya bisa bersaing dengan ketat dengan orang-orang di luar sana yang sebenarnya dari awal juga saingan dia kan banyak kan. Betul. Gak semudah itu, apalagi dia bisa menguasai satu dunia nih. Ya, Jaringannya tuh di mana-mana. betul, betul. Dan ketika aku cek, neneng-neneng, apalagi ditambah lagi teori konspirasi, Ya. dia manusia. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alicia dan Aileen Ho, di catatan misteri. Dan hari ini kita akan membahas seorang pria pengusaha yang terkenal karena telah membuat jejaring sosial media yang bernama Facebook, yaitu adalah Mark Zuckerberg. Ya, begitu kan nyebutnya? harusnya ya, Iya. Mark Zuckerberg. Iya, Mark Zuckerberg. Ya. Oke. Dan gimana sih karakter asli dari seorang Mark? Dan juga banyak banget yang mempertanyakan apakah benar Mark ini adalah seorang manusia kadal, serta kesuksesannya sampai saat ini diraih sedemikian rupa, bagaimana perjalanan hidup dan kisah selanjutnya mengenai Mark Zuckerberg. So, jangan kemana-mana, kita ungkap misteri dan konspirasi hanya di catatan misteri. Mark Zuckerberg lahir 14 Mei 1984. Ia adalah seorang pemrogramer komputer dan pengusaha internet. Ia juga dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial yang bernama Facebook bersama temannya. Yang dengan itu ia kemudian menjadi pejabat eksekutif dan presiden. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 bersama Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya yang bernama Dustin dan juga Eduardo serta Chris, yang ketika itu menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Mark terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga tepatnya pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai hingga 17,55 miliar dolar. Wow. Tapi dari banyak perjalanan kisah hidupnya, dari mulai masa kecil, masa sekolah, dan perjalanan karirnya, ternyata banyak juga kontroversi dan konspirasi yang dialami oleh seorang Mark. Salah satunya Mark pernah dituding mencuri Facebook. Jadi skandal yang paling besar dari seorang Mark adalah soal kelahiran Facebook itu sendiri. Nah, Facebook itu tidak terlepas dari perseteruan dengan Mark dan si kembar yang bernama Tyler dan Cameron. Jadi mereka dulu semua adalah para mahasiswa di satu universitas yang sama. Jadi intinya ada yang mengklaim bahwa Facebook ini didirikan oleh Mark, ada juga yang mengklaim bahwa Mark sendiri mencuri Facebook dari si kembar ini. Yang kemudian ada lagi kontroversi yang dikenal sebagai skandal Cambridge Analytica, di mana Mark juga rupanya ikut bermain dengan politik yang menghasilkan skandal tersebut. Di mana katanya nih, Mark ini mengambil hampir 80 juta data pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka. Dan data ini digunakan untuk kebutuhan iklan politik yang membantu kampanye seorang Donald Trump untuk memenangkan kursi Presiden Amerika Serikat. Dan skandal ini diungkap oleh The Guardian pada tahun 2018. Ada juga nih
skandal mengenai sisi kelam Mark dengan ucapan yang katanya dia mencaplok situs WhatsApp. Sebenarnya bukan mencaplok sih. Jadi berita yang beredar bahwa Mark ini membeli aplikasi WhatsApp ini senilai 19 miliar dolar dari seorang pria yang bernama Brian Acton dan Jan Koum. Jadi ya, Mark ini ternyata sudah membeli WhatsApp. Tapi ternyata sebelum Mark sah membeli WhatsApp dari Brian ini, dan Brian ini adalah orang yang membuat WhatsApp itu sendiri, pendiri WhatsApp gitu kan. Jadi dibeli nih WhatsApp ini dengan tektok ucapan segala macem. Aku nggak ngerti gimana cara mereka jual belinya. Tapi dikatakan bahwa si Mark dengan Brian Acton dan Jan Koum ini adalah seorang sahabat yang memiliki hubungan harmonis. Tapi setelah kejadian itu diketahui bahwa Mark ini ambisinya semakin besar. Jadi kayak keserahan Mark ini mulai muncul yang pada akhirnya memicu perdebatan, pertengkaran hingga permusuhan antara mereka bertiga. Oke. Gitu. Dan itu adalah kontroversi serta konspirasi dari seorang Mark Zuckerberg ini. Ya, tapi ada juga rumor-rumor yang mengatakan bahwa Mark ini disebut sebagai penguasa dunia yang berbahaya. Jadi, dalam acara The Close Professor dari Sekolah Bisnis Universitas New York, menyebutkan bahwa CEO pendiri Facebook, Mark Zuckerberg ini adalah sebagai orang yang paling berbahaya di dunia. Why? Kenapa? Kenapa bisa disebut dan dikatakan sebagai orang berbahaya? Apakah karena kekayaannya? Banyak duit dia. Ya. Atau mungkin karena sifat-sifat lainnya? Ya, nanti kamu tolong kulik ya. Terus yang kedua juga nih, ada yang beranggapan bahwa Mark ini berambisi menjadi presiden di Amerika Serikat. Karena si Mark ini pernah dispekulasikan akan menjadi calon presiden di Amerika Serikat pada tahun 2017. Karena kenapa bisa dikatakan spekulasi seperti itu? Karena Jack ini sendiri sudah melakukan tur keliling negeri Paman Sam tersebut. Dan beberapa pihak meyakini bahwa Jack ini memang berambisi sekali untuk menjadi presiden Amerika pada tahun 2017 itu. Dan yang terakhir, ini yang mungkin banyak dipertanyakan. Mark disebut sebagai manusia kadal. Ya, udah tahu teori konspirasi mengenai lizard people atau manusia kadal. Ini juga banyak dipertanyakan. Benar nggak sih memang dia seorang lizard people atau mungkin cuma gambarannya aja yang sama atau mungkin apa? Tapi kelompok yang percaya dengan konspirasi ini mengatakan ciri yang umum dari manusia kadal adalah memiliki sifat yang mudah mempersuasi, bermata hijau, pendengaran dan penglihatan yang tajam, rambut kemerahan, memiliki luka yang tidak dapat dijelaskan pada anggota tubuh, dan memiliki ukuran pupil mata yang bisa berubah-ubah menjadi mirip kadal. Dan mereka disebut memiliki tekanan darah rendah. Dan jika tersenyum, gigi bawahnya juga akan terlihat. Apakah benar seorang Mark menjadi manusia kadal? Fair banget ya kayaknya. Fair banget ya. Fair banget. Oke, dan mungkin kalau misalkan teman-teman cari referensi lain secara detailnya mengenai Mark Zuckerberg ini juga bisa banget di sumber-sumber lainnya. Jadi kita langsung aja sedikit mempertanyakan mengenai karakter seorang Mark dulu ya. Sebelum nanti kita lanjut ke yang lain-lainnya dulu. Apa yang kamu lihat tentang seorang Mark ini? Oke, seorang Mark. Yang pertama, dia itu orang yang benar-benar aku akuin genius. Genius banget. Jadi pas aku ngeradar dan nge-scan baca memorinya si Mark Zuckerberg, dia itu benar-benar tipikal orang yang menggunakan otak kirinya banget. Oke. Dan pas aku coba cek, dia menguasai banyak hal. Jadi nggak cuma mengenai programming komputer doang. Kita kan taunya dia sukses di bidang membuat platform-platform ya gitu kan. Tapi ternyata dia nggak cuman ahli di coding atau nggak programming, nggak cuman itu. Nah, tapi dia juga ahli banget di bidang-bidang kayak yang bersifat technical, terus yang matematika, fisika, pokoknya di bidang-bidang ilmu itu dia sangat amat menguasai. Jadi sebenarnya nggak cuman jadi engineer ya bahasanya. Iya, engineer. Dia bisa juga jadi ahli fisikawan sih kalau aku lihat. Dia bisa mengerti fisika itu dengan cepat dan ada memori. Kenapa aku bilang dia itu benar-benar ahli banget? Pertama, dia tipikal orang yang memang benar-benar ketika mempelajari sesuatu, dia coba untuk menguasai. Mempelajari semua aspek
Dan kedua, yang menurut aku dia itu pinter banget. Ketika misalnya dia lagi menjelaskan sesuatu kepada orang lain, dia pasti akan menjelaskannya dengan logika dan terstruktur. Jadi nggak semua orang itu bisa menjelaskan segala sesuatu itu dengan terstruktur. Betul. Even ada beberapa momen itu aku juga ngeliat, misalnya komputer itu kan lebih belajar coding, programming gitu kan, setahu aku nih, setahu aku. Tapi dia ternyata juga ngerti mengenai mekanisme komputernya itu sendiri. Memang dia ahli dan menguasai di bidang teknologi banget dah. Aku bisa bilang dia ahli banget di bidang itu. Dan selain itu, Mark ini menurut aku orang yang benar-benar kreatif dan inovatif dalam melakukan inovasi-inovasi yang baru. Dia tuh kayak tipikal orang yang nggak bakal kehabisan ide. Nggak bakal kehabisan ide, gimana pun caranya dia mengembangkan bakat-bakatnya dia. Dan memang dia, aku akuin dia cukup ahli di bidang berbisnis sih, dia ngerti. Cuman memang basicnya itu dia punya teknik dulu nih, teknik skill. Jadi bukan orang yang murni berbisnis. Apapun itu kayak misalnya bisnis barang dan sebagainya, bukan ke arah situ. Tapi memang seseorang yang punya kapasitas memiliki skill teknik lah. Ibarat kata kayak gitu. Dia itu orangnya agak ambisius dan perfeksionis. Jadi sudah menjawab lah ya dari yang cerita Kak Tiara, kenapa kok bisa dia cekcok sama temennya dan lain sebagainya. Karena dia ini tipikal orang yang ambisius dan visioner. Jujur dia orang yang benar-benar visioner, lebih berkembang, lebih memikirkan pengembangan ke depannya. Bagi si Mark, gak ada kata teman dalam kerja. Yang ada adalah ambisi dan hasil kerja. Tapi kan memang kebanyakan gitu juga, Ay. Kalau bisnis ya bisnis gitu. Memang, cuman kan ada orang yang memikirkan bisnis itu dari segi misalnya, oh ini masih cuan atau enggak, ini masih bisa, yaudah. Aku masih ada apa ya? Istilahnya masih ada keluasan di situ. Nah, Mark ini nggak kayak begitu orangnya. Menurut aku dia tipikal orang yang agak dingin sih. Kalau ngomongin soal pekerjaan, A ya A, B ya B, dan orangnya benar-benar pegang teguh dengan apa yang dia mau. Makanya banyak momen itu aku yakin pasti bakal cekcok sama orang, karena orang ini dalam bekerja memang dominan dan sebenarnya agak individualis, kurang cocok bekerja sama orang lah. Dia punya caranya sendiri, dia lebih menekankan cara dengan ambisinya dia, egonya dia. Jadi sisi kemanusiaannya menurut aku agak kurang ketika ngomongin pekerjaan. Makanya kalau kita perhatiin lebih banyak dia kan kayak kerjanya mandiri ujung-ujungnya. Kalau kita lihat ya dari berita-berita, dia pengembangan melakukannya sendiri tanpa orang lain gitu. Terus dia juga orangnya sebenarnya kalem sih dalam menghadapi sesuatu. Sebenarnya kalem, jadi tipikal orang yang bakal diem dulu ketika menganalisa sesuatu. Dan dia itu orangnya benar-benar analisa dari berbagai aspek, baru dia memutuskan apa yang menurut dia baiknya, langkah-langkahnya. Orangnya kayak gitu dia. Dan orangnya sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Teliti ya? Iya, teliti. Kayak semuanya itu harus detail dan orangnya juga perfeksionis. Ya, dia orangnya perfeksionis. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan standarnya dia. Semuanya. And then, aslinya orangnya sebenarnya straight to the point banget kalau ngomong. Jadi nggak bertele-tele. Kalau di media mungkin dia masih bisa ada sisi dia itu lebih humoris lah, atau enggak sisi dia itu lebih bisa bersosialisasi. Tapi aslinya orang ini kalau ngomong itu straight to the point, dan dia nggak terlalu gampang terbuka sama orang. Dia cuman ngomong sama orang itu kayak cuman sebutuhnya dan ya udah persoalan bisnis aja, nggak lebih. Karena mungkin dia ngerasa dia nggak butuh siapapun nggak sih? Karena kan bisnis pun dia jalan sendiri kan? Ya jalan sendiri. Kecuali menurut dia, oh ada sesuatu hal yang menurut dia ini menarik untuk untuk dia dengar atau enggak dia invest atau enggak melakukan, ya pokoknya ada untungnya lah di situ. Kalau enggak gitu dia nggak mau. Kayak gitu. Intinya ini orang sebenarnya melankolis banget lah. Jadi kalau yang nggak tahu melankolis itu apa, sebenarnya melankolis itu bukan karakter yang mellow. Melankolis itu tipikal orang yang pekerja keras banget, terus workaholic banget, fokusnya itu memang lebih ke tugas atau nggak kerjaan dia, fokusnya di situ. Dan Mark itu menurut aku salah satu orang yang benar-benar identik dengan melankolis banget.
itu Mark. Tapi kan mungkin sampai akhirnya dia bisa menghasilkan di titik sekarang ini karena kerja kerasnya dia. Pasti. Memang ada hasil kerja keras, ada tapinya. Oh, ada tapinya. Ada dong. Justru konten ini diambil karena ada tapinya. Oh, oke, baiklah. Apa tapinya mau di-share sekarang apa nanti? Aku kelarin dikit dulu kali ya. Boleh. Oke, sama yang terakhir sebelum aku move on ke situ. Dia itu orangnya itu dalam bekerja itu memang agak keras dan kejam intinya. A ya A, B ya B. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngikutin standar dan kecepatan yang dia inginkan, maksudnya kecepatan itu kayak cara kerjanya dia. Cara kerja, iya. Itu ya udah, cabut. quit, simple. Kayak gitu. Oke. Nah, kita bahas tapinya. Ya, tapinya kenapa nih? Ada tapi. Kenapa tapi? Dia di backup oleh elit global. Lagi-lagi. Oke. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Atau mungkin kamu melihat sesuatu? Oke, jadi awalnya menurut aku itu dia agak suspicious sih. Justru aku sekarang itu kayak mempertanyakan orang-orang yang benar-benar sangat amat kaya di dunia ini beneran dari hasil kerja kerasnya gak sih? Iya, betul. Karena kayak gimana caranya bisa bersaing dengan ketat dengan orang-orang di luar sana yang sebenarnya dari awal juga saingan dia kan banyak kan? Betul. Gak semudah itu, apalagi dia bisa menguasai satu dunia nih. Ya. Jaringannya tuh di mana-mana. Betul. Dan ketika aku cek, deneng, apalagi ditambah lagi teori konspirasi, dia manusia lizard. Iya, ya kan? Iya itu. Oke, tapi gini Ai, sebelum kita bahas tapinya ya, kalau kita berpikir secara logika manusia dia dengan kejeniusan yang dia punya gitu, dia bisa bikin jaring sosial Facebook, WhatsApp, mungkin juga kan dia sukses karena memang otaknya dia gitu, kemampuan dan skillnya dia, bukan karena sokongan kubu kiri. Nah, justru karena otaknya dia ini yang akhirnya dipakai dan dilirik oleh kubu kiri. Yang akhirnya dia itu sebenarnya, aku bisa bilang dia udah jadi bagian keluarga internal elit global. Jadi dia benar-benar udah masuk kategori inner circle-nya elit global. Jadi elit global itu pas aku coba cari tahu dari memorinya si Mark, ternyata nggak semua orang itu bisa masuk ke lingkungan circle-nya elit global. Biasanya tuh paling cuman bawahannya doang. Atau enggak kayak orang-orang yang memang berkumpul anggota-anggotanya. Tapi kalau bisa sampai masuk ke ranah elit global, berarti dia punya sesuatu hal yang benar-benar menarik nih. Salah satunya adalah kepintarannya dia. Dan ketika aku cek Mark, ternyata dia keturunan darah Yahudi. Wah, iya dia keturunan darah Yahudi. Pas aku coba cek, kayaknya dia Yahudi deh. Terus pas aku coba lihat di Wikipedia, teman-teman juga bisa search di Wikipedia, ternyata bener dia keturunan Yahudi. Dan sebenarnya dari penelitian aku sama tim Dewa 12 ya, ini spill dikit. Kita tuh masih neliti darah-darah orang Yahudi. Pertama, mereka itu pintar banget. Dan emang agak lain nih. Kedua, kita ada kecurigaan bahwa orang-orang darah Yahudi itu bisa jadi memang darah-darah keturunannya elit global sebenarnya. Kalau kita cari ujung-ujungnya. Iya. Dan itu ada di Mark. Makanya kenapa dia bisa pintar banget. Dan dia ateis. Ketika aku coba cari tahu, pas aku cek, oh bisa dia mau join ke kubu kiri. Oh ternyata dia ateis. Berarti secara tidak langsung dia menyadari bahwa dia udah masuk ke situ. Awalnya maksudnya kan ditawarin, akhirnya dia tertarik, atau mungkin gimana proses dia bisa masuk ke elit global ini? Oke, awalnya ya yang aku lihat. Jadi awalnya itu dia cuman murni mau bisnis saja, pengembangan yang dia mau. Emang aku akuin dia ini jago banget dalam berbisnis. Abis itu pengembangan bakatnya dia itu emang hebat. Dan awalnya dia memang murni melakukan bisnis saja, tapi akhirnya bisnis ini dilirik sama antek-anteknya lah, elit global. Jadi belum masuk ke ranah elit global dulu nih. Belum masuk. Nah terus pas di scanning memori itu, si orang yang ngajak bisnis ini sama dia, kayak yaudah kayak awalnya itu cuman barter bisnis doang. Tapi lama-lama dia kayak nawarin, Mark, mau gak lu join us?
Jadi dia kayak jelasin gitu. Mark itu kan nggak terlalu peduli sama hal-hal yang bersifat apa ya, kayak sesuatu yang supranatural, agama gitu-gitu. Iya, iya, iya. Dia orangnya fokusnya nggak ke situ. Mm-mm. Dia fokusnya lebih ke arah pengembangan. Pengembangan duniawi lah ya. Iya, pengembangan emang orangnya agak duniawi, aku bisa bilang. Mm-mm. Nah, orang itu kayak tawarin, kalau kamu misalnya masuk ke sini, kamu tuh kayak ke depannya tuh masih banyak banget pengembangan yang bisa kamu lakukan. Oke. Dan ingat yang tadi aku bilang, si Mark itu orangnya visioner banget. Iya. Dia merasa, oh kayaknya di sini memang ada peluang. Jadi kayak orang itu tuh menjelaskan, ke depannya kamu masih bisa melakukan banyak loh. Bisa melakukan A, bisa melakukan B, bisa melakukan C. Di bidang kamu lebih berkembang. Iya, iya. Bisa karirnya itu banyak di bidang ini. Dan kamu bisa menggunakan fasilitas yang kita punya. Oke. Jadi benar-benar ditawarin banget. Iya. Akhirnya si Mark ini tertarik. Dan join lah. Terus ketika join ya aku yakin pasti dia apa ya makin tahu banyak. Jadi dia banyak berinteraksi sama anggota-anggotanya ya kubu sana lah. Iya, iya. Kubu sana. Terus scene selanjutnya pas aku scanning memori aku ngeliat dia akhirnya benar-benar dilirik sama elit global. Dia memang pintar banget di bidang pengembangan teknologi. Dia pintar dan dia ngerti. Iya. Akhirnya elit global kayak mempercayakan dia. Mempercayakan beberapa proyek itu ke dia. Dan akhirnya banyak suntikan-suntikan dana Iya. yang berhasil masuk untuk membantu investasi dia. Kayak gitu. Nah, lama-lama itu dia kayak, awalnya kan dia kan kayak cuman jalanin bisnis sesuai yang dia mau. Tapi lama-lama, sebenarnya pasti ketika seseorang masuk di dalam kubu situ, pasti pelan-pelan itu akan dicuci lah otaknya. Pelan-pelan akan diarahin ke arah sesuai dengan visi misinya mereka. Nah, akhirnya Mark lama-lama arahan makin ke sini, dia udah istilahnya kayak membantu mewujudkan visi misinya mereka. Arahannya ke situ. Nanti aku jelasin kenapa aku bilang arahannya ke situ, karena ada beberapa project yang sebenarnya lagi dia jalanin dan dia teliti. Yang arahannya kemana? New World Order. Dan ketika di New World Order itu, dia itu kayak suka diiming-imingi sama para elit global. Ini udah ke elit globalnya langsung ya. Jadi ada momen dia itu memang ketemu langsung sama si petingginya. Ya. Oke. Langsung ketemu. Wah, jadi kayak diiming-imingi kayak gini. Kalau misalnya visi misi kita semuanya udah terwujud, kamu dan kalian yang udah ngebantuin kita bakal kita angkat untuk kita kasih jabatan untuk membantu mengontrol dunia. Jadi selalu dikasih kayak permen gitu ke mereka, ibarat kata. Ya pasti mereka tertarik karena mereka kan basisnya juga bukan yang berketuhanan kan. Dan mereka itu orang-orang yang memang sangat amat menyukai menguasai dunia, mengkontrol sesuatu. Mereka suka arahannya. Karena siapa yang nggak suka sih ketika orang udah berkuasa? They have everything. Ya, betul. They have everything. Yes. Dan istrinya si Mark, pas aku coba cek, kan ada foto Mark sama istrinya ya. Itu pas aku cek, istrinya juga setuju-setuju aja intinya. Ya kan dia menikmati. Betul, iya. menikmati. Oke, berarti itu yang beredar bahwa Mark ini adalah penguasa berbahaya ya? Itu salah satunya. Sebenarnya bisa dibilang, dia itu bukan penggerak utama dari kaum elit globalnya. Dia memang inner circle dan udah menjadi bagian inner circle-nya elit global, tetapi bukan penggerak utamanya nih. Dia cuman dikasih kepercayaan dan tanggung jawab di penggerak utama dalam dunia teknologi. Itu ya, salah satunya. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya penggerak di dunia teknologi yang bekerja juga. Sama kayak Mark, dia taruh posisinya. Cuman memang ada divisi-divisinya gitu sih kalau aku lihat. Beda-beda divisi. Tugas lah intinya. Nah, aku mau nanya ini sih, tadi kan kamu sempat bilang bahwa si Mark ini dijadikan sebagai alat lah ya untuk bisa menghasilkan apa yang si petinggi elit global ini mau. Kamu ada ngelihat nggak sih, emang apa yang lagi dia bikin gitu? Oh, banyak banget. Jadi yang pertama itu aku ngelihat kecurigaan aku nih, yang kayaknya sesuai dengan yang media-media pernah lontarkan lah.
Oke. Jadi pertama itu platform yang dia punya itu sengaja disetting supaya bisa menyebarkan berita-berita propaganda atau enggak berita politik ya. yang sebenarnya kadang belum tentu sesuai dengan situasinya. Tapi itu propaganda dari pemerintahan yang akhirnya orang-orang itu percaya loh. Jadi itu dijadikan alat ya. supaya manusia-manusia ini ketika membaca berita itu nggak bijak, belum Ya, cari tahu dulu, betul. tapi udah langsung panik dengan beritanya dan percaya apa yang diberitakan oleh media. Iya. Dan again nih, kalau misalnya kita ngomongin beberapa sumber-sumber berita yang ada di luar sana, terutama yang dari ya negeri Paman Sam lah ya, Nah, oke. itu kan udah dikontrol oleh pemerintah. Dan aku nggak tahu deh, aku kan bukan pengguna Facebook. Tapi kan setahu aku itu bisa masukin apa berita-berita juga kan? Iya, banyak. Iya. Banyak. Bahkan situs-situs atau link-link yang nggak ini juga di Facebook tuh masih bisa diakses sebenarnya. Ya kan? Ya. Nah itu. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi Mark ini pasti punya tim bawahan-bawahannya dia lah untuk pengembangannya Facebook. Ya, untuk pasti. mengekspansi Facebook ini supaya lebih banyak yang menggunakan. Nah, mereka itu punya rencana supaya Facebook itu bisa masuk semua negara, dan itu kan udah berhasil kan sekarang. Ya. Hampir ke semua negara. Tujuannya buat apa? Pas aku coba cek dari memorinya si Mark, ternyata tujuannya itu buat collecting data-data dari manusia, yang akhirnya data-data ini digunakan untuk pembuatan AI. Oh. Jadi itu sebenarnya data. Makanya kenapa apa ya, pas aku pikir-pikir ulang lagi ya, make sense juga sih. Kayak misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, itu sengaja dikasih gratis loh. Dan semua data-data kita tuh ada di situ. Conversation kita, semua apa yang kita lakukan, itu semuanya data. Data, ya betul. Data. Dan ternyata data ini yang memang digunakan untuk pembuatan AI sih salah satunya. Kalau aku lihat ya. Aku nggak tahu deh, ada gak ya berita mengenai pembuatan AI itu dari data-data pengguna-pengguna jejaring sosial gitu? Dari muka sih sama. Dari muka. Ya. Tapi gini ya, kan dia kan menciptakan jejaring sosial ya. Sadar nggak sih kalau aku ada beberapa kali tuh mikir gini, misalkan aku lagi kepikiran tentang apa, tiba-tiba muncul gitu. Entah pas kita lagi scroll TikTok atau Instagram, itu iya kenapa? juga ya? Iya Iya kan? juga ya? Iya benar-benar. Kayak misalkan kita lagi kepikiran apa, tapi kok tiba-tiba muncul. Nah, itu kenapa? kayaknya sudah dikasih. Apa udah di data kita udah dimasukin? Mungkin kali dari algoritmanya. Iya. Setahu aku. Tapi kan maksudnya kan kalau pikiran kita aja gitu loh yang ngontrol. Bahkan kamu pun kan belum tentu tahu nih apa yang aku pikirin gitu. Tapi begitu kita buka sosial media suka ada gitu. Aku bukan beberapa kali, kayaknya hampir tiap hari begitu deh. Jadi pernah ada konspirasi sih. Katanya kayak Google atau apapun itu bisa mendengarkan pembicaraan kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong apa gitu, aku sempat baca sih beritanya. Iya. Jadi kayak misalnya kita ngomongin topik apa gitu, misalnya kita kayak pengen beli sepatu gitu, tiba-tiba kalau kita searching di Google itu, muncul advertisement-nya itu sepatu semua. Iya. Something kayak gitu sih. Wow, takut jadi mikir macam-macam. Ya udah lah ya, gimana pun juga ini kan memang dari mereka yang buat lah ya, mereka lebih punya kontrol atas itu. Iya, oke. Agak ngeri ya. Ada ngeri. Jadi sebenarnya banyak banget yang Mark itu lakukan sih. Aku lihat. Oke. Nah, terus lanjut. Lanjut. Ini aku nggak tahu deh di berita ada atau enggak, tapi pas aku ngecek memorinya si Mark, kayaknya dia ada hubungan aliansi sama Arab Saudi. Jadi kayak di Arab Saudi itu intinya kayak ada aliansi lebih ke arah, jadi lebih ke arah kayaknya nggak tahu deh penjualan apa ya dari platform media yang dia punya itu sih. Jadi platform yang dia punya itu bakal bisa diakses di Arab Saudi gitu. Something kayak gitu. Dan pas aku coba cek dari memorinya, ini pemimpin-pemimpin Arab Saudi sebenarnya juga bukan di kubu yang benar sih. Banyak momen itu mereka tuh ngejual negara mereka sendiri demi kepentingan pribadi.
Iya, pemimpin. Aku nggak tahu deh. Kayaknya masih ada keturunan dari Raja Arab Saudi langsung. Nggak tahu itu Raja Arab Saudinya, nggak tahu itu anaknya dia, atau Menteri, Perdana Menteri, something like that. Pokoknya ada yang sempat melakukan aliansi sama si Mark Zuckerberg ini. Jadi supaya platformnya dia itu bisa diakses di Arab Saudi. Dan itu kan sebenarnya bagi Mark itu kan sesuatu yang bagus dong. Betul. Kan gue kan bisa ngambilin data-data dengan lebih bebas lagi, dengan lebih luas lagi nih. Betul. Ya, gitu lah. Oke, begitulah. Ya, itu yang dia lakukan. Masih banyak nih. Masih banyak. Terus habis itu, terus kalau aku baca scanning memori dari si Mark ini, pergerakan Mark itu sekarang itu dan beberapa tahun terakhir itu kayaknya lebih banyak investasi ini deh. Investasi. Dia banyak melakukan investasi, terus penelitian, melakukan pengembangan proyek-proyek itu banyak dia lakukan. Jadi dia itu investasi itu di bidang persenjataan sebenarnya. Tapi itu kayaknya di belakang layar. Dan dia tahu sebenarnya pengembangan-pengembangan mengenai teknologi persenjataan di Amerika itu sendiri. Dan ini kayaknya arahan tujuannya itu untuk perang. Untuk perang. Jadi ada salah satu teknologi yang sedang pihak negeri Paman Sam yang lagi teliti itu mengenai nuklir. Itu satu yang aku lihat. Kedua itu mengenai laser kayak pengembangan laser dari Tesla deh kayaknya. Kalau aku tangkap. Terus yang ketiga itu kayak roket ini loh yang buat ngebom itu. Iya. Itu kan yang dipakai sama Israel ya kalau nggak salah. Ya kan? Ya, something kayak gitu. Jadi pengembangan-pengembangan di bidang persenjataan dan si Mark ini ngerti. Dia ngerti mengenai persenjataan ini kayak dari segi apa ya? Tekniknya, pembuatannya segala dia ngerti. Kayak gitu. Ya dia kan ngepronya ke pemerintahannya juga, gitu. Dia ngepro ke pemerintahannya. Terus dia juga ada invest di beberapa saham perusahaan yang lebih kecil dari dia gitu sih. Kayaknya feeling aku ini saham-saham dari kubunya elit global lagi nih. Jadi duitnya itu sebenarnya diputerin satu-satu. Dan kenapa dia mau invest? Itu sebenarnya arahan dari elit global salah satunya. Kalau aku lihat. Jadi memang sengaja diputar biar semua sektor yang mereka punya itu kayak berkembang dan berjalan semuanya. Karena kan semuanya juga butuh uang kan. Iya, betul. Jadi uang-uang ini kayak mereka itu salurin ke perusahaan-perusahaan yang memang mereka punya nih. Iya. Itu. Terus ada juga dia invest di lahan pertanian. Ada. Jadi kalau yang aku baca, kenapa dia itu mau investasi di pertanian? Tujuannya itu ya, ini sebenarnya rencananya elit global yang dia coba jalankan. Jadi dia ngikutin dan nurut dari kemauan dan pergerakannya dari elit global nih. Jadi lahan pertanian itu ketika sudah jadi milik elit global, walaupun itu atas nama dia miliknya, tapi kan itu kan juga jadinya milik elit global. Betul. Ya kan? Ya. Mereka kayak melakukan penelitian GMO pada makanan. Tapi aku nggak ngerti nih, GMO ini mau dibawa kemana? Aku masih belum tahu. Cuman ada memang dari memorinya Mark itu, dia kayak sempat, dia kan memang bukan orang yang ahli di bidang biologi. Iya, tapi dia sempat dengar dari kayak orang gitu, kayak peneliti gitulah, kayak peneliti ngebawa arahan yang sektor pertanian ini bakal banyak banget penelitian-penelitian mengenai GMO. Dia nggak ngerti proses gimana cara buatnya sebenarnya, dia nggak ngerti. Tapi sempat dengar dan memang dia invest, bukan dia yang melakukan, tapi ada pihak lain yang melakukan. Kayak gitu. Terus pas aku cari tahu lebih dalam lagi, kenapa sih dia mau menguasai yang namanya sektor pertanian? Ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama, ini merupakan win point untuk kaumnya mereka. Kaum elit global. Ya, kaum elit global. Jadi pertama itu mereka bisa mengkontrol pasokan makanan kapanpun itu. Ini bisa jadi krisis makanan dan bisa
menginikan umat manusia. Betul, Ketika kita krisis makanan, itu kan memang apa ya, kebutuhan dasar yang setiap manusia butuhin. Kalau kita nggak makan ya kita nggak selamat. Ya, kita nggak makan, kita nggak selamat, tapi ada juga yang memang memakan satu sama lain. Itu yang bahaya sih. Oke. Nah, itu alasan pertama. Jadi mereka itu pengen kayak mengkontrol semuanya. Jadi semua apapun itu tetap di bawah arahan kontrolnya mereka. Even hal sedetail itu pun mereka kontrol. Terus kedua, kenapa mereka mau menguasai sektor pertanian? Jadi tujuannya pas aku scanning lagi, jadi kayak rencananya mereka nih, para elit global, setelah Perang Dunia itu udah selesai, mereka itu seolah-olah itu kayak menjadi malaikat dan penolongnya para manusia. Kan pada saat perang itu, ya kan semuanya hancur. Betul. Siapa yang punya kekayaan, Nggak ada. pegang uang? Nggak ada. Even rakyat jelata pun pasti nggak akan punya apa-apa kan. Iya, betul. Nah, di saat inilah mereka sebagai kaum yang dari pemerintahan lah, atau enggak dari ya orang-orang yang kaya lah, kayak seolah-olah menjadi malaikat, menjadi penolong. Ini loh makanannya, tapi ada udang di balik batu. Jadi ketika mereka itu memberikan makanan itu, atau enggak kayak sebenarnya nggak cuma makanan sih, kayak teknologi atau apapun barang-barang yang mereka punya. Jadi hasil dari produk mereka, produk-produknya mereka. Ketika manusia itu udah menggunakan semuanya, manusia itu kayak jadi nggak mandiri. Karena kan udah ada penolong nih, gue pakai aja langsung. Betul. Jadi nggak mandiri, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu lebih ke arah mereka, manusia-manusia ini akan sangat bergantung sama produk-produknya mereka. Sedangkan produk-produk yang mereka buat, satu, pasti akan menghancurkan manusia itu sendiri. Karena kita nggak tahu nih, ini terbuat dari apa dan apakah ini aman, terjamin. Betul. Dan kedua, mereka bisa mengkontrol semau-maunya mereka. Yes. Ini udah pasti. Jadi benar-benar permainan politiknya elit global banget sih. Yes. Dan Mark ada ikut andil di bagian itu. Dia sebenarnya bukan orang yang pinter politik banget menurut aku. Justru yang lebih sering memantau pergerakan politik dan cari tahu mengenai perpolitikan istrinya. Mark itu kayak cuman ngedengar. Dia memang bukan orang yang ahli di bidang perpolitikan. Tahu iya mengenai pergerakan politiknya kesini. Tapi kalau tadi dibilang apa, dia pengen jadi presiden ya? Iya, pengen jadi presiden. Menurut aku agak maksa sih. Karena memang speknya dia bukan untuk di bidang politik. Atau mungkin istrinya yang pengen Mark jadi presiden. Nah, kita nggak tahu ya, aku belum scanning lebih dalam. Oke. Tapi lebih ke arah memang dia ada berhubungan sama politik itu udah pasti. Iya, pasti. Salah satunya kan yang persenjataan. Ya. Ya ini percaya nggak percaya sih guys. Iya. Gitu. Dari hasil scanning aku. Ngomong-ngomong politik ya, Kak Tiara. Dia sebenarnya banyak momen juga ngobrol sama orang-orang politik. Oke, apa yang diobrolin? Ya. Intinya itu aku sempat ngeliat memori. Dia itu lagi ngobrol sama salah satu politikus Amerika gitu sih, dan politikus itu dia kayak lagi kayak kasih tahu gitu, tim pemerintah itu lagi mikirin gimana caranya supaya lebih bisa banyak narik uang dari rakyatnya. Jadi kayak jahat gitu loh, kayak pengen memiskinkan rakyatnya sendiri dan mengeruk semua apapun yang rakyatnya punya. Iya. Mereka punya rencana kayak gitu, kayak salah satunya melalui pajak lah atau enggak apapun itu deh. Iya, betul. Jadi niatnya itu jahat, dan niat ini dia kasih tahu ke si Mark karena kan sesama kubunya gitu. Yes. Terus ada pembicaraan juga nanti kalau ketika Perang Dunia III, intinya kayak ada sebagian tempat-tempat di Amerika itu bakal dikorbankan bersama rakyatnya. Karena bagi orang-orang pemerintah dan elit global, tempat itu kayak udah nggak terlalu berguna lagi, ya udah nggak apa-apa dikorbanin, something like that. Atau mungkin Mark sendiri dengan para kaum elitnya ini udah mempunyai tempat baru. Kayak yang diberitakan kan bahwa si Mark ini membuat bunker anti kiamat kan? Ya, atau mungkin mereka pindah ke sana. Atau kenapa harus membuat bunker sementara Mark sendiri kan sudah termasuk menjadi menjadi bagian dari inner circle astagfirullah dari elit global kan.
Maksudnya kenapa dia sampai harus masih membuat banker itu gitu? Apalagi banker anti kiamat katanya kan. Emang tidak terjamin kehidupan keselamatannya dia? Ya bisa jadi, kan elit global. Ya, tapi kan harusnya dijamin juga. Nah, dijamin itu lewat diberitahu doang. Diberitahu pergerakannya ke sini, ke sini, ke sini, dan aku yakin baik Mark, kayaknya nggak cuma Mark doang deh, Bill Gates juga. Bill Gates juga menjadi inner circle-nya itu. Oh ya, nanti ada kisah mengenai si Mark sama Bill Gates. Aku juga cari tahu banyak sih. Okay. Di scanning memory itu aku cukup baca beberapa memori yang ada. Oke. Dan mereka itu kayak udah persiapan gitu loh sebelum intinya perang dunia itu terjadi. Mereka tahu kapan perang dunia itu akan terjadi. Karena kan perang dunia itu memang sudah direncanakan. Kapan, Ay? Jadi sama ini, teknologi-teknologi yang ada, nggak murni dari inovasinya mereka nih. Tapi ada diberikan oleh... Aku jadi skeptis. Karena jujur ya, dulu pas kecil, honestly, aku kayak, wah keren ya si Bill Gates, kayak pinter banget. Gimana sih kok bisa dia jadi orang sukses dunia gitu. Ternyata jenjeng pas aku lihat. Begini gitu. Tidak begitu, Ferguson. Editor tolong diedit pakai suara AI. Suara Google. Mark Zuckerberg. Oke, Mark Zuckerberg. Mark. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bum. Udah aman ya. Oke, kita lihat catatan dulu. Gimana lah nyebutnya? Mark Mark Zuckerberg. Adalah itu aja. Dan itu adalah konspirasi serta kontroversi. Ya ampun, maaf ya, kita udah sebulan nggak ngonten. Iya. Oke. Sumpah lah, apalah. Pria yang bernama Brian Acton dan Jan Koum. Gitu ya. Begitu lah ya nyebutnya. Apa? Tolong jangan membuat konsentrasi saya buyar. Ya, karena ini bukan ininya, nyebut katanya itu aja udah buyar. Udah Kak Irfan tolong pakai semuanya ini aja diganti kata-katanya semuanya. Coba simulasi. Hello guys, in this video I will tell you how to pronounce the name of CEO of Facebook. Usually people mispronounced his name. I will tell you the correct way of pronouncing his name. So let's start. The correct way of pronouncing his name is Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu adalah konspirasi serta kontroversi ya. Dan itu adalah astagfirullahalazim, siapa lagi nepon-nepon? Is this the Krusty Krab? Nggak bisa bahasa Inggris.